Program Oceans for Prosperity atau Laut Sejahtera merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih, serta akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Terdapat 11 provinsi menjadi sasaran dari program ini, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khusus NTT program Lautra difokuskan di dua kawasan konservasi perairan yakni KKPN Laut Sawu dan KKPD Selat Pantar Kabupaten Alor. Alasan memilih Laut Sawu dan Selat Pantar karena memiliki penilaian tersendiri. Dalam pelaksanaannya, khususnya pada komponen 3, Sustainable Financing for Marine Protect Area and Livelihoods didukung oleh dana hibah Problu melalui World Bank dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN, Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai penanda dimulainya kegiatan Lautra di NTT, IKF Bappenas gelar entry meeting Lautra dengan mengusung tema strategi penguatan kebijakan pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir dan laut di Hotel Harper Kupang, Kamis 20 Juni 2024. Kegiatan ini dibuka Muhammad Rahmat Mulyanda, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan dihadiri stakeholder baik pemerintah daerah NTT, Kabupaten Kupang, Kepala OJK NTT, perbankan dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang. Muhammad Rahmat Mulyanda, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas saat ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan Blue Finance di wilayah NTT. Kepulauan yang memiliki banyak potensi konservasi dan juga sumber daya laut yang luar biasa. Karena proyek Lautra ini adalah intinya laut untuk kesejahteraan, ya. Jadi bagaimana lautan yang ada di wilayah NTT ini bisa mensejahterakan masyarakat NTT itu sendiri. Jadi antara konservasi dengan kegiatan ekonomi itu harus berintegrasi dan sejalan. Kita menekankan pastinya adalah balancing, keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan juga sosial. Dijelaskan bahwa program Lautra sejalan dengan rencana capaian RPJMN 2025 hingga 2029 yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional bagi pemerintah yang akan datang. Dalam kesempatan ini, Rahmat juga menekankan bahwa proyek Lautara merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia juga mengungkapkan arah kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan kelautan di bidang transformasi ekonomi biru sebagai pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk ketahanan ekologi, penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan berbasis kearifan lokal dan ekosistem serta peningkatan luas kawasan konservasi sesuai dengan komitmen global. Nah, jadi kenapa NTT dipilih? Karena NTT banyak penduduknya yang sekarang masih terbelenggu dengan kesulitan ekonomi. Diharapkan dengan kegiatan yang akan kita inisiasi dengan proyek Lautra ini, karena salah satunya adalah terkait dengan pengembangan UMKM, ya, kegiatan ekonomi pesisir, maka setidaknya bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di NTT ini. Dan kawasan konservasi yang banyak di NTT ini juga bisa kita jaga sebaik-baiknya untuk konservasi yang berkelanjutan yang jangka panjang, tidak hanya konservasi dikelola tanpa ada banyak kegiatan apapun, tapi bagaimana kegiatan ini bisa saling melengkapi sebagai bagian kegiatan blue ekonomi yang konservasi yang akan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Ini kita atur dengan sebaik-baiknya supaya ke depan manajemen pengolahan kelautan di NTT khususnya dan juga Indonesia pada umumnya bisa lebih baik lagi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat. Sedangkan, Tony Wage, Direktur Eksekutif ICCTF menambahkan bahwa kegiatan ICCTF melalui komponen 3 proyek Ocean for Prosperity memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, serta mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh mitra yang mencakup kunjungan ke lokasi target intervensi Lautra di NTT yang merupakan bagian dari WPP 573, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Ditambahkan bahwa inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program Lautra ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia. Sulastri H.I. Rashid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih karena kegiatan tersebut bisa terselenggara di NTT. Dikatakan, sebagian besar wilayah NTT adalah laut dan merupakan wilayah konservasi baik dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Dan ada beberapa lokasi yang tengah disiapkan administrasinya untuk dinaikkan statusnya seperti di Alor, Lembata dan Sika. Sedangkan yang baru dijejaki yakni Ende, Nagekio, Belu dan Malaka. Ia menyebut dengan kerja sama-sama yang dilakukan mulai dari daerah hingga ke tingkat pusat ini diyakini dapat mengembangkan wilayah kelautan secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedepannya melalui program Lautra sehingga pengelolaannya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan masyarakat dapat meningkatkan ekonomi. Untuk memilih menjadi bermitra dengan Lautra sebagai pendanaan itu karena dilihat dari penilaian etikanya yang beberapa tahun terakhir dan tahun kemarin untuk penilaian etika tertinggi adalah Taman Nasional Laut Sawu yaitu Gold dan Alor sudah juga Gold untuk Taman Nasional kawasan konservasi penyelamatan.